Selamat pagi. Hari ini yang selaku CGP Angkatan 10 ingin memperoleh informasi yang berkaitan dengan keputusan dalam keputusan mengambil nilai-nilai kebajikan. Di sini Pak Madi sebagai kepala sekolah meminta informasinya tentang berkaitan dengan keputusan kebajikan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang Pak Madi sebagai kepala sekolah bersedia menjawab sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, di sini ada 8 pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan itu bisa Pak Madi penuhi. Yang pertama, selama ini Bapak Madi sebagai kepala sekolah Desa Nusawan, bagaimana cara dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Terima kasih Pak Nyaman selaku calon guru penggerak. Pak ucapkan selamat dulu sedang mengikuti dan bisa segera selesai nanti. Ya, berkaitan dengan pertanyaan berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral, itu tentu kami dari selaku kepala sekolah itu melakukan identifikasi terhadap persoalan, karena persoalan yang berkaitan dengan kebajikan itu atau nilai-nilai moral itu tidak bisa kita terapkan satu aturan bersama. Masih banyak di pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah, itu biasanya kami kelompokkan kepada dilema etika. Tapi persoalan-persoalan yang bisa kita selesaikan dengan aturan yang berlaku secara singkat bisa diatasi sekali. Nah, itu tentu akan kami kelompokkan di dalam permasalahan yang merupakan kebutuhan moral. Nah, itu lanjut Pak Madi. Selama ini bagaimana Pak Madi menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ini sebenarnya pengambilan keputusan yang memerlukan pemikiran dan katakanlah dari penyelesaian yang cukup berat ya, karena dalam kondisi pada benar-benar ya. Nah, tetapi untuk persoalan-persoalan seperti itu pasti saja terjadi karena kita tidak hanya memandang dari sisi aturan regulasi yang berlaku. Nah, tentu kita harus mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Walaupun kita sudah punya aturannya harus tapi kita selaku mendampingi yang kita mengalami persoalan tentang manusia, memiliki perasaan dan ada masalah masa depan, masalah keadilan dan sebagainya, itu tentu kita pertimbangkan untuk di dalam menyelesaikan persoalan itu. Nah, tadi sudah Bapak Madi menjawab mempertimbangkan berbagai aspek ya. Kemudian lanjut yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Setiap ada persoalan, kami tentu pertama mengidentifikasi apakah ini masuk kelompok mana pada persoalan ini. Nah, yang berikut tentu kami juga mencari katakanlah siapa sumber lagi yang bisa kita libatkan di dalam penyelesaian tersebut. Nah, setelah kita ketemu identifikasi orang-orang ataupun kelompok yang harus kita pertemukan, kita bicara, lalu kita lakukan review persoalan tersebut sampai nanti bisa mengeluarkan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan dan masukan dari berbagai orang yang tadi kami maksud yang terlibat di dalam persoalan tersebut. Berarti setiap kasus harus diidentifikasi dulu kemudian keterlibatan seseorang yang terlibat yang bisa kita selesaikan. Kemudian dari keadaan seperti itu, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus D5 etika tersebut? Yang yang katakanlah yang membantu lebih efektif menyelesaikan persoalan seperti dari regulasi yang kita pelajari
tentu tidak bisa kita langsung terapkan. Kemudian kita harus mengambil pihak-pihak yang terlibat, terus bisa kami jelaskan dulu duduk persoalannya, faktor-faktor yang seperti kita sampaikan. Karena kita berbicara manusia, itu kita tidak bisa lepas dengan masa depan, perasaan, kejujuran, keadilan yang bisa kita upayakan supaya bisa mencapai keputusan yang terbaik. Oleh karena itu hasil rembuk itu bisa membuat pengambilan keputusan yang lanjut untuk hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dan dalam pengambilan keputusan pada kasus D5 etika tersebut. Iya, yang menjadi tantangan kita tentu adalah di dalam suatu kasus yang bersifat D5 etika ini, katakanlah ada dua orang yang berkepentingan yang sama-sama kenal. Nah, ketika nanti kita mengambil pilihan terakhir, misalnya A, tentu ada B yang masih mengalami katakan tidak puas ya, karena mereka sama-sama benar pada saat itu, tapi kita harus mengambil sesuatu dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang kita sampaikan. Nah, tentu tantangan itu kita sudah sampaikan, kita harus mampu memberikan penjelasan, menggugah perasaan, karena ini mengenai perasaan orang etika itu lebih personal lagi. Nah, dengan memberikan arahan tersebut, kita berharap mereka bisa berubah pikiran bahwa tidak saklek pada aturan dan mungkin dia mulai pemikiran baru, sehingga mereka juga bisa termotivasi untuk mengambil keputusan yang kita harapkan. Nah, jadi apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus D5 etika? Iya, yang namanya kasus seperti itu tentu tidak bisa kita selesaikan sesaat itu. Lain misalnya kalau berkaitan dengan yang bermasalah itu langsung bisa kita tahu gimana misalnya. Yang ada unsur D5 seperti itu, ini memerlukan waktu. Misalnya kita identifikasi dulu, setelah identifikasi mungkin perlu ketemu orang-orang siapa ya. Apa itu kalau sekolah misalnya ada siswa, ada orang tua, ada komite, ada pengawas, seperti itu perlu kita jadwalkan, kita berikan arahan, mungkin juga belum gitu, nanti kita ketemukan lagi hasilnya. Tentu dalam penyelesaian kasus seperti ini dipasangkan untuk harus terjadwal. Ada tahapan-tahapan yang saya sama dengan di sekolah ini, mungkin dari pemanggilan orang tua, kemudian ada pemberian peringatan, pemberian legal karakter, kemudian lagi dijadwalkan lagi ada pertemuan dan masih ada persiapan. Hasilnya pada prinsipnya memang tidak bisa langsung selesai, tapi harus ada penjadwalan ataupun tahapan-tahapan yang harus diselesaikan untuk bisa mengambil keputusan yang katakan bukan terbenar tapi terbaik bagi banyak orang. Nah, untuk masalah jadwal seperti itu, berarti kalau dilihat berapa hari dibutuhkan untuk dalam penyelesaian itu? Itu tidak mesti ada SOP sekian hari ya, kita karena kadang-kadang melibatkan orang itu kan masih dia juga perlu waktu ya, nah, itu kita sesuaikan. Tapi kalau bisa itu diambil secepatnya, tapi tetap kita mempertimbangkan juga seperti tadi, yang kita panggil masih kerja atau gimana ya, kita carikan waktu yang tepat biar sama-sama juga lebih nyaman dan enak pada saat melakukan pertemuan atau perbincangan tentang seperti itu. Untuk masalah jadwal, untuk misalnya Pak Made, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus D5 etika? Ya, benar sekali, kan sudah disampaikan kalau yang berkaitan dengan D5 etika ini perlu banyak dukungan. Karena itu kita kalau sekolah itu kan rekan-rekan guru, misalnya BK, kesiswaan, kemudian mendatangkan orang tua lagi, kemudian ke pengawas, juga ke komite. Jadi mereka ini nanti akan kita ada itu sehingga akan memudahkan bagi kami di dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terbaik. Berarti setiap
mengambil keputusan perlu ada kolaborasi ya, berbagai unsur. Ada kolaborasi, tapi yang dipentingkan itu sampai mana gitu. Kalau cukup orang tua sudah selesai, tidak cukup orang tua. Ada cukup dengan pihak guru atau apa? Nah ini jumlah yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Dari semua hal itu yang Bapak mau sampaikan, ada pembelajaran yang dapat Bapak petik dalam pengambilan keputusan di DEMA ketika Iya, benar sekali. Dalam pengalaman yang kami lakukan itu, yang dulunya mungkin tidak tahu bahwa itu dilema etika yang kami selesaikan, ternyata itu namanya dilema etika ya. Itu tentu kami mendapat pengalaman bahwa tata tertib atau aturan itu tidak bersifat sempurna, karena tidak akan menyelesaikan masalah yang terbaik ini. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan yang sering kami lakukan sisa kolaborasi, kami punya pengalaman untuk mengambil keputusan terbaik, walaupun tidak benar ya, terbaik untuk kepentingan orang banyak dan kepentingan yang lain. Mungkin tata tertib itu sebagai acuan oleh karena itu tata tertib oke kita buat, tapi tidak sempurna. Sehingga untuk pengambilan keputusan kita masih banyak yang perlu kita pertimbangkan, selagi karena kita berhubungan dengan manusia, dengan siswa, dengan kuliah, semua manusia ini banyak hal yang harus kita pertimbangkan, dan kami mendapatkan pengalaman itu melalui pesan-pesan kegiatan sekolah. Oke, Pak Madep, terima kasih atas waktunya, karena pertanyaan sudah terpenuhi dijawab. Terima kasih atas waktunya. Untuk itu kita coba para Mustanti pertemuan. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Agus untuk pertemuan hari ini. Tujuan saya ke sini untuk mencari informasi berkaitan dengan keputusan-keputusan dalam suatu kasus, dalam mengambil keputusan dalam suatu kasus yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini dalam pertemuan ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan dengan Pak Agus selaku Bapak Kepala Sekolah yang SD 4 Saksit. Nah, hari ini mungkin langsung saja. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana Pak Agus itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral. Baik, terima kasih sekali Pak Noman ya atas kedatangan di SD 4 Saksit. Jadi selamat datang di SD 4 Saksit. Nah, Pak Noman, jadi tentang pertanyaan Pak Noman tadi itu sangat bagus sekali ya. Nah, bagaimana cara yang sendiri di sini sebagai PLT kepala sekolah ya di SD Negeri 4 Saksit ini dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral ya. Nah, jadi Pak Noman, kita sebagai di sini sebagai pendidik ataupun sebagai pemimpin pembelajaran ya, mungkin kita di dalam keseharian itu memiliki akan menghadapi kasus-kasus baik itu dilema etika maupun rujukan moral ya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Yaitu langkah yang saya ambil dalam menyelesaikan suatu permasalahan ya. Yang pertama itu tentunya saya itu akan melihat apakah sikap sikap apa yang menjadi pertentangan di sini, yaitu sikap sosial ya yang universal atau nilai-nilai kebajikan maksud saya ya, nilai kebajikan apa yang bertentangan. Nah, di sini, nah setelah melihat nilai-nilai yang mungkin ada pertentangan, kemudian saya baru mencari siapakah pelakunya. Nah, di sini kita tentu akan mencari siapa pelakunya dalam permasalahan ini, kemudian saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Nah, setelah mengumpulkan fakta-fakta yang ada, kemudian saya akan pertimbangkan nilai-nilai universal
apa yang menjadi suatu ya perbandingan kita ya dalam pertengahan ini. Kemudian setelah itu baru saya tuh melakukan investigasi opsi trilema. Nah, karena kenapa penting itu Pak Nyoman ya? Karena begini, karena sejak keputusan yang kita ambil itu, kita harus mencari keputusan yang terbaik. Nah, maka kita perlu melakukan investigasi opsi trilema agar keputusan yang nanti kita ambil ini dapat dipertanggungjawabkan ya oleh individu tersebut ya, agar nanti keputusan yang kita ambil ini tidak sia-sia, dapat diterima oleh semua pihak. Ya mungkin itu yang saya lakukan selama ini, Pak Nyoman. Mungkin Pak Agus mungkin luar biasa sekali dalam mengidentifikasi suatu kasus dalam berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, di sini dalam hal tersebut bagaimana Pak Agus dalam pengambilan keputusan di sekolah, di mana kasus-kasus itu keduanya sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Jadi Pak Nyoman, ketika kita menghadapi kasus ya, baik yang berhubungan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Jadi di sini kalau saya sendiri di sini saya akan melihat dulu 4 paradigma. Nah, ini sangat penting sekali Pak Nyoman. Karena apa? Dengan melihat 4 paradigma dan 3 unsur penunjang dalam mengambil keputusan, maka kita akan dapat menemukan atau menghasilkan keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, jadi mungkin Pak Nyoman sudah tahu ya tentang apa itu 4 paradigma ya pengambilan keputusan, di mana ada paradigma antara individu dengan masyarakat, kemudian ada paradigma keadilan dengan kasihan ya, kemudian ada paradigma kebenaran rasa kesetiaan, dan yang terakhir yaitu paradigma jangka pendek dan jangka panjang. Nah itu kemudian ada 3 unsur di sini yang kita tidak mungkin kita lupakan ya, dan harus menjadi pertengahan, yaitu bagaimana keputusan ini kita lihat tuh apakah berdasarkan hasil akhir atau berbasis aturan, atau kita itu melakukan suatu keputusan ini karena rasa peduli. Nah, dari melihat ini 4 paradigma dan 3 unsur penunjang, nah di sini kita bisa nantinya dapat menghasilkan keputusan. Sekali lagi, keputusan yang kita berikan ini adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh individu tersebut. Jadi Pak Nyoman, bagaimanapun setiap keputusan itu pasti akan menimbulkan hal-hal yang kurang dan lebih. Nah, biasa itu Pak Nyoman ya. Tapi yang terpenting bagaimana kita di sini sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa memberikan ya keputusan yang terbaik. Ya, atau di mana opsi trilema itu sangat dibutuhkan. Mungkin begitu Pak Nyoman. Oke, Pak Agus, mungkin dari pengambilan keputusan perlu memperhatikan paradigma, kemudian 3 unsur ya dalam mengambil keputusan itu sangat luar biasa sekali. Nah, dari acuan yang digunakan mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Agus lakukan dalam satu kasus ini. Jadi sekali lagi Pak Nyoman, seperti apa yang telah utarakan tadi ya. Nah, prosedur yang saya lakukan itu adalah yang pertama kan mengidentifikasi ya. Setelah mengidentifikasi, kemudian saya akan itu urutannya bagaimana langkah-langkah yang saya ambil itu sesuai dengan apa yang menjadi faktor-faktor yang saya lihat di lapangan itu, maksudnya Pak Nyoman ya. Seperti saya akan melihat dulu nilai-nilai kebajikan, kemudian dari kebijakan apa yang bertentangan, kemudian saya akan lihat siapa pelakunya, kemudian saya akan mencari fakta-fakta, kemudian saya mempertimbangkan kira-kira nilai kebajikan apa yang bertentangan, kemudian melakukan investigasi opsi trilema, dan terakhir baru saya memberikan keputusan. Nah, jadi Pak Nyoman, dalam setiap keputusan ini kita harus berpikir secara matang, karena apa? Karena di dilema etika ini kan hal yang sangat yang sangat ya, karena kebenaran lawan kebenaran kan itu. Makanya kita harus memberikan keputusan yang adil agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Itu aja Pak. Itu yang semestinya Pak ya. Ya. Nah, kemudian dari
hal-hal tersebut atau langkah-langkah tersebut atau prosedur yang Pak tadi sampaikan, kira-kira tantangan mana yang lebih maksudnya tantangan dalam pengambilan keputusan dalam bidang etika? Apa tantangan? Ya, baik, dalam menyelesaikan suatu keputusan. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana nantinya kita mampu memberikan hasil keputusan yang baik. Nah, dari sini investigasi opsi dilema itu sangat kita butuhkan. Agar apa? Nanti keputusan yang kita berikan itu adalah keputusan yang terbaik. Banyak faktor pendukung yang harus kita lakukan, banyak pertimbangan yang harus kita ambil. Seperti contoh misalkan begini, ketika ada guru, ya saya contohkan guru aja ini ya. Satu sisi dia harus dia mempunyai seorang anak, anaknya sakit, harus segera dibawa ke rumah sakit. Sedangkan di sisi lain dia punya rasa tanggung jawab sebagai seorang guru pada anak didiknya di sekolah. Bagaimana caranya di sini mereka mampu mengatasi permasalahan ini? Di satu sisi anak sendiri, di sisi lain dia harus punya tugas pada siswanya di sekolah. Nah, dari sini bagi saya itu mana yang lebih urgent. Nah, itu yang kita ambil langkahnya. Agar apa? Agar semuanya dapat terpenuhi, di mana si guru ini dapat dia membawa anak ke rumah sakit dalam pengobatan. Setelah itu, setelah dapat penanganan dan sebagainya, mereka mampu mendelegasikan tugasnya kepada teman-teman di sekolah mungkin ya, dalam memberikan tugas-tugas agar semuanya terpenuhi Pak. Karena bagaimanapun juga setiap keputusan yang kita ambil sekali lagi harus dapat dipertanggungjawabkan oleh individu tersebut dan dapat diterima. Mungkin itu aja Pak. Oke. Tadi itu tantangan Pak ya, tantangan dari dua sisi ya, antara tugas negara dengan pribadi ya, untuk keluarga. Kemudian tadi Pak Agus kita kembali lagi masalah prosedur dan langkah-langkah. Tadi Pak Agus bilang nilai kebajikan harus diperhatikan, kemudian melihat fakta-fakta gitu ya. Kemudian dan keputusan dari keputusan. Nah, dari itu mana yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema? Hal yang paling efektif di dalam mengambil suatu keputusan itu adalah bagaimana kita sebagai pemimpin pembelajaran itu kita harus melakukan investigasi opsi dilema. Jadi bagaimana kita sebelum melakukan keputusan kita harus bisa melihat dulu Bapak bagaimana pertimbangan ketika opsi A, opsi B, opsi C mana yang lebih baik yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya setelah keputusan ini dilakukan oleh individu tersebut, sehingga sekali lagi Pak Nyoman, setiap keputusan itu dapat diterima oleh semua pihak dan dapat dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Mungkin itu Pak Nyoman. Terus di sini dalam membuat suatu keputusan misalnya sesuai dengan masalah, Pak Agus perlu menjadwalkan dalam penyelesaian suatu kasus. Kalau saya biasanya Pak Nyoman ya, ketika ada kasus, hari itu ada kasus, hari itu harus saya selesaikan. Jadi saya tidak perlu lagi menunggu, karena bagi saya punya prinsip ini, lebih cepat kita mengatasi suatu masalah tersebut maka harus lebih baik. Nah, dan individu itu lebih cepat jadinya dia melaksanakan dari keputusan yang saya ambil daripada saya menunda-nunda. Karena bagi saya itu adalah setiap proses itu harus dilaksanakan dengan cepat dan tepat, sehingga setiap keputusan yang saya ambil itu dapat dipertanggungjawabkan, digunakan dan dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu Pak Nyoman. Itu sudah sesuai dengan artinya bentuk dan prosedurnya yang Bapak lakukan dalam penanganan kasus. Semakin cepat semakin baik. Nah, bila selama ini ada kendala-kendala yang Bapak harus dapatkan atau alami dalam situasi seperti itu, misalnya yang bermasalah itu tidak ada tuh jalan keluarnya apa gitu. Oh gitu ya. Baik Pak Nyoman, sekali lagi jadi setiap permasalahan itu setiap permasalahan pasti ada solusi yang terbaik. Nah, bagaimana dalam pengambilan suatu keputusan ini ketika kita sekali lagi sebelum memutuskan itu kan ada investigasi opsi dilema. Mungkin kalau misalkan kita sendiri kita merasa ada hal yang buntu itu misalnya dalam keputusan ini, mungkin saya akan mengajak partner yang lain
mungkin mengajak diskusi untuk menyelesaikan hal ini, karena bagaimanapun juga Pak Nyoman, kita ini sebagai manusia kan sebagai makhluk sosial, jadi kolaborasi, komunikasi ya dengan sesama, dengan kawan sejawat itu sangat penting sekali Pak Nyoman, karena apalagi dengan guru-guru yang lebih senior maupun yang lebih junior ini tidak ada batasnya. Makanya dalam setiap keputusan kita perlu ada pertimbangan juga. Ketika kita tidak bisa memutuskan sendiri, kita minta pertimbangan kepada orang lain agar nanti keputusan yang kita ambil memang benar-benar keputusan yang baik. Mungkin itu Pak Nyoman. Itu ya. Nah di sini dari setiap kasus itu perlu, apakah Pak Agus perlu ada seseorang membantu atau mempermudah Pak Agus dalam mengambil suatu keputusan? Iya. Artinya ada faktor lain yang mendukung. Iya, terima kasih Pak Nyoman. Jadi seperti apa yang telah dia utarakan tadi, nah menyambung dengan pertanyaan ini bahwa pihak yang lain itu tentu ada. Seperti ya teman-teman guru yang senior maupun yang junior, ini saya ajak komunikasi. Karena pada dasarnya Pak Nyoman, setiap keputusan itu apabila kita sendiri tidak bisa memutuskan, kita perlu komunikasi dengan teman-teman sejawat yang lainnya, karena bagaimanapun juga setiap keputusan itu memerlukan suatu hal opsi-opsi yang terbaik agar nantinya keputusan ini dapat diterima oleh semua kalangan. Mungkin begitu Pak Nyoman. Nah dari pembicaraan kita tadi dari awal sampai akhir, nah kira-kira kalau boleh saya tahu ya kasus apa yang sering terjadi di sekolah dasar? Baik Pak Nyoman, terima kasih. Mungkin untuk kasus-kasusnya itu mungkin hanya di waktu-waktu tertentu saja Pak Nyoman ya, bukan setiap hari. Jadi waktu tertentu saja mungkin inilah permasalahan dilema etika ini mungkin sering saya hadapi Pak Nyoman ya. Nah ketika terjadi hal seperti ini, makanya itu dah hal-hal yang sudah saya lakukan adalah hal seperti itu ya. Dari prosedur yang saya lakukan ya seperti yang sudah saya utarakan ya. Dengan prosedur ini saya merasa sangat efektif Pak Nyoman, sehingga apa, guru maupun siswa yang mengalami permasalahan Pak Nyoman ya, tidak hanya kalau dalam pembelajaran tidak hanya condong ke guru saja, mungkin siswa di dalam kelas juga begitu, mereka mengalami suatu permasalahan. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil ini harus sesuai dengan langkah-langkah atau identifikasi yang telah kita lakukan, kami lakukan di sini di SD 4 Sanksi ini, sehingga keputusan yang kita ambil ini dapat dipertanggungjawabkan dengan baik ya, baik oleh guru maupun oleh siswa ya. Mungkin demikian Pak Iman. Ini satu lagi Pak Agus, ya. Nah dari semua yang Bapak sampaikan tadi, tadi apa yang menurut Bapak Agus petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, baik. Tentunya Pak Nyoman, di setiap keputusan itu, sekali lagi, setiap keputusan yang kita ambil itu kita harus melakukan yang disebut dengan investigasi opsi dilema. Ini sangat penting sekali Pak Nyoman. Karena apa? Sebelum kita melakukan keputusan, maka kita harus melihat, mempertimbangkan Pak Nyoman ya, dari segi apa positif, negatif tentang hal-hal yang akan menjadi suatu keputusan yang mutlak. Nah mungkin seperti apa yang cerita saya tadi, ketika saya sendiri tidak bisa memutuskan sendiri, mungkin saya akan mempertimbangkan kepada orang lain ya, teman-teman. Itu setelah itu baru saya akan simpulkan. Dengan kesimpulan ini maka saya akan mengeluarkan keputusan, dari ini memang yang terbaik yang dapat diterima oleh guru maupun siswa itu sendiri. Karena sekali lagi Pak Nyoman, setiap keputusan itu harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab agar nanti hasil yang dihasilkan adalah hasil yang terbaik. Kinerja guru atau siswa, kinerja guru tersebut dapat lebih baik ya, sedangkan permasalahan yang dia lakukan dapat teratasi dengan baik. Begitu pula terhadap siswa Pak Nyoman ya, mereka belajar dengan baik, jadi permasalahan yang mereka hadapi juga akan teratasi dengan baik. Mungkin demikian Pak Nyoman. Mungkin luar biasa sekali Pak Agus ya, apa yang Pak Agus lakukan. Mudah-mudahan dengan informasi yang Pak Agus sampaikan kepada saya sendiri selaku CGP ini sebagai bekal nanti di suatu saat nanti kalau bila ada sesuatu yang urgen atau penting di lapangan bisa menerapkan apa yang Pak Agus sampaikan tadi. Nah mungkin
untuk mempersingkat waktu karena semua Hmm. tahap pertanyaan sudah saya sampaikan kepada Pak Agus dan Pak Hmm. Agus sudah bisa menjawab secara detail dan bagus sekali. Untuk pertemuan hari ini kita tutup saja dengan Ya. Pak Agus. Ya. Untuk itu kita ada kepada Mas Adi. Ya. Terima kasih Pak Teman. Oke, ya.